Wakil Menteri Pertanian, Kepala BPS, Direktur Utama Bulog, para anggota Komisi 4, Ketua Komisi sudah hadir, Ketua Komisi. Siap salah. Ketua Komisi 4 hadir, anggota Komisi 4, saudara-saudara sekalian, para penyuluh pertanian dan terutama para petani, para Gapoktan yang saya hormati, dan yang hadir melalui Vicon di sini, para gubernur yang hadir dari 14 provinsi ya, kemudian para bupati juga tadi hadir, para panglima, kapolda, para pimpinan dari semua lembaga-lembaga di seluruh provinsi yang hadir di sini. Tentunya kita masih dalam suasana Lebaran, Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin menyampaikan hari ini mungkin yang paling bahagia, yang paling gembira adalah saya sendiri, Presiden Republik Indonesia. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih. Nanti saya akan bikin suatu statement khusus. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia, dan juga Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita nikmati dalam keadaan aman, damai. Dan juga yang saya sangat bahagia, harga-harga bahan pokok terkendali, aman, dan masih terjangkau oleh rakyat Indonesia. Saya sangat bahagia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Dalam hal ini untuk keamanan mudik, keamanan selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri, kepada Menteri Perhubungan, kepada TNI di semua jajaran. Kerja keras saudara benar-benar sesuatu yang membanggakan. Atas nama pemerintah dan atas nama rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saya nilai saudara-saudara sangat bertanggung jawab, saudara-saudara sangat berprestasi, dan saudara-saudara pantas untuk diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga pangan terkendali. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pertanian di bawah koordinasi Menko Pangan. Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari, beliau ada di sawah, beliau ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, ya. Semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan.
Dan alhamdulillah sekarang kita lihat hasilnya. Kita lihat dengan hati yang bersih, dengan itikad yang baik, dengan rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa dan rakyat Indonesia, dengan keinginan kita untuk melayani rakyat, membela rakyat, membantu rakyat, terutama rakyat yang paling lemah, yang paling miskin. Ternyata dalam waktu yang tidak lama berhasil kita, mampu kita. Di mana banyak negara kekurangan beras, di mana banyak negara harga pangan menjulang, bahkan di negara yang terbesar dan terkaya di dunia, sekarang telur itu langka. Alhamdulillah kita sudah ekspor telur sekarang. Kita surplus telur, dan telur turun harganya. Dan saya minta ke Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Pertanian dan semua unsur bekerja keras lagi supaya harga daging, harga telur, susu bisa turun lagi, supaya rakyat semuanya bisa menikmati peningkatan protein, karena protein sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau. Insya Allah dalam 1 tahun kita akan mencapai itu, ya. Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah oleh rakyat, dengan kebijakan yang masuk akal, bukan kebijakan yang perlu orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari, bukan? Purwakarta. Ini Pak Amran bukan lulusan luar negeri juga, bukan, di kampung. Ini orang kampung semua yang kerja ini cuma. Pak Zulkifli dari mana, Pak Zulkifli? Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke nggak, kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit. Saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72, banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Jadi saudara-saudara, hari ini saya bahagia, ini kerja keras kita semua. Tapi ini saya anggap awalan yang bagus. Harus kita capai yang lebih baik lagi.
Saya senang tadi dapat berita, dapat laporan dari Gubernur Jawa Timur, dari Bupati Ngawi ya, yang petaninya melaporkan bahwa hasil produksi meningkat, tapi penggunaan pupuk minim atau berkurang. Nah, ini yang kita inginkan. Dan ini nanti saya kira Menteri Pertanian, Wakil Menteri Pertanian, Direktur Utama Bulog, nanti juga Agrinas dan sebagainya, Panglima TNI, Kapolri, ini nanti akan uji coba. Ya, kita cari teknik-teknik, kita cari pengalaman dari mana-mana, dan kita saling nanti tukar-menukar pengalaman. Kita beri tahu semua teman-teman kita di kabupaten lain bagaimana kita bisa menggunakan pupuk-pupuk yang kita buat sendiri di kampung kita sendiri. Kita juga harus cari obat anti yang kita buat sendiri. Di daerah sini saya dapat laporan hama tikus yang sangat pelik masalahnya. Dan yang paling bagus sekarang katanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang gitu ya, kira-kira. Sekarang 150.000. Lebih mahal dari ayam. Lebih mahal dari, enggak. Nanti saya bantu di sini ya. Saya bantu untuk berapa burung hantu yang saudara perlu. Ya, saya bantu. Benar ya. Perlu tambahan berapa burung hantu? 1.000 ekor. 1.000 ekor kali 150.000. 1.000 ekor. Berarti 150 juta. Baik, saya bantu. Hari ini juga. Ya. Ada pimpinan Gapoktan di sini ya? Hah? Ya, tolong ya. Jadi saya datang lagi nanti ada 1.000 burung hantu yang terbang-terbang ya. Hah? Sudah beranak ya? Oke. Wah, tapi nanti kabupaten lain minta burung hantu semua itu. Waduh. Yang punya hama tikus yang berbahaya, laporkan. Kita tas sama. Kesulitan saudara adalah kesulitan kita semua. Jangan kalau ada masalah sampaikan dan kita cari jalan keluar bersama. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus saya pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya, dari suatu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Apa boleh buat? Langsung saya kirim tim untuk lihat persoalannya. Ya. Tidak apa-apa, ini teknologi, bagus. Kalau ada korupsi langsung Anda video atau Anda rekam aja, langsung kirim, ya kan? Jadi supaya orang itu jerah. Kalau udah uang rakyat harus untuk rakyat. Uang itu dipakai untuk perbaiki kondisi.
irigasi dan sebagainya, perbaikan sekolah. Saya senang tadi laporan dari Gubernur Jawa Barat, beliau sisihkan anggaran memperbaiki sekolah, memperbaiki irigasi dan sebagainya. Saya kira dengan kekuatan kita nanti insya Allah kita akan lihat hasil tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan, tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harapkan tiap koperasi desa akan punya 2 truk masing-masing, sehingga nanti koperasi desa, petani desa tidak akan ada hasil panen yang tidak sampai ke pasar, dan nanti pupuk bisa diambil dalam waktu cepat langsung ke gapoktan, dan tidak boleh lagi ada terlalu banyak perantara, terlalu banyak tengkulak. Saya setuju tadi ada perwakilan petani yang mengatakan kalau bisa langsung aja ke gapoktan. Ini kita usahakan ya, yang belum sampai.